Lagi di channel GT Motovlog. Selamat pagi semuanya. Oke, di episode kali ini gua mau berbagi ke kalian tips yang sangat informatif, khususnya untuk pengguna Matic. Jadi di musim hujan seperti ini ya, yang sangat rawan dari cuaca ekstrim dan juga banjir. Nah, berhubung soal banjir, jadi gua mau ngasih tips ke kalian yang sangat informatif, yaitu bagaimana mengatasi motor Matic ketika melewati banjir. Pertama itu, kedua, hal apa yang dilakukan pertolongan pertama apabila motor Matic terendam banjir. Oke, jadi seperti apa cara mengatasinya? Dan kebetulan Honda Vario gua ini habis kerendam banjir semalam. Jadi pas lewat genangan air, tiba-tiba motornya macet dan akhirnya berbet. Nah, berhubung gue mengalami kejadian seperti itu, akhirnya gue putusin gue mau bikin konten inovatif untuk sekedar mengedukasi kalian agar tidak bingung bagaimana jika mengalami motor mati saat setelah melewati banjir. Nah, oke, ikuti vlognya terus. Jangan lupa kalian klik tombol subscribe, aktifkan tombol loncengnya, serta like, share, and comment. Dan gue bakal nunjukin ke kalian motornya itu seperti apa, guys. Oke guys, jadi ini Honda Vario-nya, ya kan? Nah, di sini ada GT Motovlog. Ini kondisinya kotor banget, semalam mati dan berbet. Nah, kalau motor gua ini udah bersih, udah gua poles dan gak bakal gua keluarin. Nah, jadi motor ini itu nyebur ke genangan banjir sekitar, kalau nggak salah itu segini. Nah, segini nih kalau nggak salah ya, soalnya kerasa kaki gue itu kerendam. Pertanyaannya, loh kok masih hidup? Iya, awalannya masih hidup. Terus gue terobos, terus pakai RPM tinggi, otomatis jika RPM tinggi, si injeksi di dalamnya itu otomatis kebuka. Kalau kebuka, otomatis akan menyedot udara yang ada di dalam filter. Nah, di sini gue mau ngasih kalian logika. Jadi jika air segini, otomatis filter tenggelam. Jika filter tenggelam dan air akan masuk ke sela-sela sini, sela-sela filter, otomatis air akan kesedot ke injeksi. Nah, yang mengakibatkan filter di dalam sini basah. Nah, kenapa bisa basah? Karena air. Otomatis jika filternya basah, motor akan berbet dan mati. Gitu. Analoginya seperti itu dan pelajaran yang bisa diambil seperti itu ya. Ingat-ingat. Nah, selanjutnya bagaimana bagian CVT, Bang? Oke. Bagian CVT otomatis kerendam. Jika kedalaman air itu dalam banget, melebihi atas filter, otomatis si CVT-nya ini, si fan belt, dia akan ngelos. Pasti kalian pernah ngalami, itu bakal ngelos. Tapi jangan khawatir, itu nggak masalah dan tidak akan mengakibatkan kerusakan, karena itu lumrah. Jadi kalau CVT dipenuhin air, dia akan mengelos. Si CVT-nya nggak bisa muter, jadi terlalu licin.
Nah, selanjutnya jika CVT ngelos, cukup kalian meminggirkan motor kalian. Setelah itu tunggu sampai 15 menit atau motor kalian sambil dimiringin. Setelah itu tidak akan terjadi CVT ngelos. Oke guys, jadi gue udah membawa si Vario ini ke bengkel. Nah, di sini gue akan memberikan kalian tips yang sangat informatif. Jika motor kalian itu sedang melewati banjir dan akhirnya mati, kalian harus wajib mengecek CVT, dengan juga kalian mengecek filter angin, dan juga kalian harus mengecek oli mesin, dan juga oli gardan. Nah, di sini berhubung motor gue semalam mati dan akhirnya hidup, setelah gue hidupin berbet, wah ini udah indikasi bahwa si filternya itu dia udah basah. Kenapa basah? Karena air banjir tadi. Nah, sekarang gue ingin melihat kondisi filternya tersebut. Nah, setelah gue buka, ternyata filter anginnya itu sangat-sangat jelek banget, udah parah banget dan gak bisa dibersihkan. Walaupun bisa dibersihkan, ditakutkannya itu tidak baik seperti semula lagi. Jadi filter harus kalian ganti jika memang habis terkena banjir. Yang pertama itu. Yang kedua, kalian harus mengecek bagian CVT. Jadi CVT-nya itu biasanya jika kalian melewati banjir kadang-kadang ngelos fan wheel-nya itu. Karena apa? Area CVT dipenuhi dengan air. Caranya gampang, cukup kalian diamkan dulu motor kalian sekitar 15 menitan atau 10 menit. Setelah itu kalian hidupkan kembali. Nah, maka motor tersebut akan hidup kembali dan jalan seperti biasanya. Tapi kalian harus hati-hati. Seperti di video ini, gua telah membongkar area CVT dan mengecek satu demi satu area CVT. Dan tentunya gue bersihkan semuanya agar tidak ada terjadi korosi. Karena kalau udah korosi itu sangat membahayakan daerah CVT guys. Dan sangat vital sekali daerah CVT maupun filter udara di motor Matic. Nah, selanjutnya kalian juga harus mengecek oli gardan dan oli mesin. Jika kalian bertanya, wah bang, baru seminggu yang lalu gue ganti, baru 3 hari lalu yang ganti, itu nggak menjamin. Karena bisa saja si air ini masuk ke area-area silinder. Itu akan membuat mesin Anda atau mesin kalian riskan terhadap kemasukannya air. Jika sudah kemasukan air, itu membahayakan, bisa merusak semua komponen yang ada di mesin. Walaupun baru ganti, kalau misalkan udah kena air, itu wajib kalian ganti olinya. Seperti di video ini, gua mengganti oli mesin dan oli gardan, dan alhamdulillah ternyata itu nggak terkena air. Jadi nggak ada tanda-tanda air masuk ke silinder. Biasanya kalau air masuk ke silinder dan bercampur dengan oli, ketika di tap olinya, maka akan berwarna bercampuran putih seperti susu. Dan ternyata ini enggak guys, hitam. Nah, hanya saja gua harus mengganti semua ini untuk memastikan oli gua benar-benar baik kandungannya. Nah, begitu kalian sudah selesai semuanya mengganti, setelah itu semua selesai, motor aman kembali. Jadi tips yang gua lakukan di video ini semoga membantu kalian dan juga menginspirasi kalian. Dan jangan panik ketika motor Anda kemasukan air ataupun sedang melewati banjir. Nggak perlu panik. Cukup pertolongan pertamanya itu kalian berhenti ke pinggir jalan, biarkan sampai 10-15 menit. Setelah itu kalian hidupkan kembali, maka motor itu akan seperti semula. Tetapi jangan lupa juga mengecek seperti yang tadi gue sebutkan, biar motor kalian itu bisa awet. Nah, gitu dulu video tips gue cara mengatasi
motor matic ketika terkena banjir. Semoga bermanfaat dan selalu hati-hati, dan kalau bisa alangkah lebih baiknya kalian menghindari daerah yang rawan banjir. Nah, gitu dulu aja videonya. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa kalian klik tombol subscribe, aktifkan tombol loncengnya, serta like, share, and comment. Nama gue Dimas dari Didi Motovlog. See you next video guys. Bye bye.